Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Permatasari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi lingkungan tentang pencemaran air. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Adapun penyebab pencemaran air. Berdasarkan definisi pencemaran air, dapat diketahui bahwa penyebab pencemaran air dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar. Pencemaran dapat disebabkan dari limbah industri, perumahan, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Komponen pencemaran air. 1. Bahan buangan padat. Bahan buangan yang berbentuk padat, misalnya sampah. Buangan ini bila dibuang ke air menjadi pencemaran dan akan menimbulkan pelarutan, pengendapan ataupun pembentukan koloida. 2. Bahan buangan organik dan olahan bahan makanan. Merupakan limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. 3. Bahan buangan organik. Bahan buangan anorganik sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya adalah logam. Apabila masuk ke perairan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. 4. Bahan buangan cairan berminyak. Bahan buangan berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air. Jika bahan buangan minyak mengandung senyawa yang volatile, maka akan terjadi penguapan yang luas permukaan minyak yang menutupi permukaan air akan menyusur. 5. Bahan buangan berupa panas. Perubahan kecil pada temperatur air lingkungan dapat menyebabkan kematian pada hewan air. 6. Bahan buangan zat kimia. Sabun, deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya. 2. Bahan pemberantas hama, insektisida. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan komponen penting yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya air untuk minum, air untuk mandi, air untuk masak, dan lain sebagainya. Jika air tercemar, tentu saja akan memiliki dampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini dampak dari pencemaran air di lingkungan. Yang pertama, ada dampak terhadap kehidupan air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alami yang seharusnya terjadi pada limbah tersebut juga melambat. Panas limbah industri juga akan berdampak kematian bagi organisme. 2. Dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan fecal coliform yang telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. 3. Dampak terhadap kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainnya.
Yang terakhir, dampak terhadap estetik lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Dampak pencemaran air secara luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, kerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya.